Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-muridku, apa kabar pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa sehat dan diberikan kemudahan di dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Varian akan membahas bahasa Inggris Chapter 3, I am proud of Indonesia. Saya bangga menjadi Indonesia, ya. Tentu kita bangga dong menjadi warga negara Indonesia. Oke, ada apa aja yang harus kita pelajari pada chapter 3 ini? Kita lihat ya. Oke, by learning this chapter, student will be able to, ya. Jadi ada 3 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada chapter 3 ini. Ya, yang pertama, this one. Identity, the purpose, structure, and language feature of spoken and written descriptive text. Ya, jadi di materi ini kalian diharuskan untuk mengidentifikasi tujuan, ya, baik itu struktur dan ciri kebahasan teks dari descriptive text, ya, baik itu berupa lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua, create or making spoken and written descriptive text. Ya, jadi di sini kalian diharuskan untuk menciptakan atau membuat teks deskripsi baik itu lisan dan tertulis. Okay, number 3, analyzing generic structure of descriptive text. Ya, menganalisis structure, ya, menganalisis struktur umum teks deskripsi, ya. Jadi kalian diharuskan di sini bisa mengenali apa itu teks deskripsi, kemudian ciri-cirinya, lalu tujuan dari teks deskripsi. Setelah itu kalian juga diharuskan untuk bisa membuat, ya, teks deskripsi baik itu lisan maupun tertulis. Oke, next. Yang pertama, kita akan membahas definition, yaitu pengertian. What is the descriptive text? Descriptive text, ya. Descriptive text is a text which describe what a person or thing is like. Jadi deskripsi, teks deskripsi itu adalah teks yang menyatakan seperti apa seseorang atau sesuatu, ya. Jadi descriptive text itu merupakan sebuah teks yang bertujuan to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi menggambarkan objek tertentu seperti orang, tempat, ataupun benda, ya. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang menyatakan atau menggambarkan objek tertentu, ya, seperti orang, tempat, ataupun benda. Okay, next. Lalu generic structure, ya. Apa ciri umum dari descriptive text ini? Yang pertama adalah identification, yaitu bertujuan identify the phenomenon to be described. Ya, jadi struktur yang pertamanya adalah mengidentifikasi fenomena yang akan dideskripsikan. Number 2, description, describing the phenomenon in parts, qualities, and characteristic. Jadi mendeskripsikan fenomena dalam bagian, kualitas, dan karakteristik. Ya, jadi ini adalah generic structure-nya, ya, dari descriptive text. Yang pertama, identifikasi, ya, mengidentifikasi fenomena yang akan dideskripsikan. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan fenomena, ya, dalam bagian kualitas dan karakteristiknya. Oke, kemudian yang ketiga, language feature, ya, ini kurang G, ya, di sini.
of the descriptive text. Kemudian ada unsur bahasa apa aja yang terdapat dalam descriptive text ini. Yang pertama ada pronouns ya. Pronouns itu adalah kata ganti ya. Nggak bisa pakai ini ya. Kata ganti ya, pronouns itu kata ganti. For example ya, ada it, ada we, ini kurang y ya, sorry, ini ada they ya. We, I, you, he, she, it, and etc ya. Kemudian number 2 ada nouns. Nouns itu adalah kata benda ya. For example, ada food, ada stomach, ada skin, ya, etc. Kemudian number 3 ada adjectives, yaitu kata sifat, ya. Nomor 3, adjective itu kata sifat. For example, ada beautiful, ya. Beautiful apa? Indah, ya, atau cantik, ya. Kemudian ada important, penting, menarik, ya. And etc. Kemudian number 4, use simple present tense. Jadi di descriptive text ini biasanya menggunakan simple present. Ya. Kenapa? Because it tells the facts of the object described. Jadi description text ini yaitu adalah berbicara tentang fakta tentang objek yang dideskripsikan. Jadi namanya descriptive text itu yang dijelaskan adalah fakta ya, misalkan bentuknya, ukurannya, warnanya, tempatnya. Itu berupa fakta ya, bukan khayalan atau bukan narasi atau bukan fiksi ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh ya descriptive text ya. For example, observe the following text and comprehend it ya. Amati teks ini, kemudian perhatikan. Oke, di sini ada sebuah potongan teks deskriptif tentang Afgan Shahreza ya. His full name is Afgan Shahreza. Ya, his full name is Afgan Shahreza. His full name ya, nama lengkapnya adalah Afgan Shahreza ya. Tahu nggak Afgan Shahreza siapa? Ya, tentu kalian tahu ya, karena dia adalah seseorang yang sangat terkenal. He was born ya, he was born berarti artinya dia lahir ya on 27 May 1989 ya. Dia lahir pada tanggal 27 Mei 1989 in Jakarta ya, di Jakarta. He is ya, dia well known as a talented young singer. Ya, dia dikenal sebagai penyanyi muda yang berbakat atau bertalenta ya. Afgan is quite tall ya. Afgan termasuk orang yang tinggi ya. His height is 170 centimeters ya. Tingginya adalah 170 cm. He has an oval face and short hair ya. Dia has an oval face ya, memiliki wajah yang bulat. Bukan bulat ya, oval itu kayak lonjong ya, seperti kayak telur gitu ya. Kemudian short hair, yaitu rambutnya pendek. Okay, the second paragraph. He is easily known because there are dimples on his cheek. Ya, dia mudah dikenali ya, karena there are dimples on his cheek. Ya, dimples itu
lesung pipit ya, kayak pernah nengok kan kalau dia lagi senyum. Nah nih, when he is smiling, ya ini dia, ketika dia sedang tersenyum. And dan always wears glasses, ya dia selalu wears glasses, memakai kacamata. Afgan favorite music ya. Afgan favorite music is pop ya. Musik favoritnya atau kesukaannya adalah pop, R&B, soul, and jazz ya. That music influence his way to sing ya. Ini mempengaruhi cara dia bernyanyi ya, dari kesukaannya tadi. Afgan likes it. Afgan juga suka makan ternyata. Iya, kita juga suka makan ya. Semua orang pasti suka makan. His favorite food is balado potato ya. Kentang balado. Dia suka makan favoritnya itu kentang balado. He love it because it's delicious ya. Dia menyukainya karena enak. Ya memang enak dong. Namanya juga kentang balado. Oke, jadi ini merupakan sebuah contoh dari descriptive text ya, menjelaskan tentang Afgan, dimulai dari dia lahir dan ciri-ciri khususnya, kemudian kesukaannya ya. Oke, lalu kita akan identification the generic structure-nya. Kita akan mengidentifikasi kira-kira apa saja generic structure dari descriptive text ini. Oke, yang pertama identification. Ya, yang terdapat dari generic structure yang pertama adalah identification, yaitu di paragraph 1. Oh, ini ketutup ya, sorry. Ini harusnya ada paragraph 1, yaitu identify about Afgan Shahreza. Ya, di paragraph pertama ini mengidentifikasi tentang namanya nih, tentang Afgan Shahreza, lahirnya di mana. Nah, ini termasuk ke dalam identification. Kemudian yang kedua adalah bagian struktur yang keduanya adalah description ya, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang Afgan ya. Di sini ada Afgan is quite tall, his height is 170, kemudian he has an oval face ya. Ini adalah merupakan describe atau penjabaran atau menjelaskan tentang Afgan ya. Jadi ini generic structure-nya. Yang pertama identification, kemudian yang kedua ada description-nya. Oke. Next. Kemudian kita lihat language feature-nya ya, unsur kebahasanya. Yang pertama ada pronouns, kata ganti ya, ada his. Kenapa his? Karena Afgan ini laki. His merupakan kata ganti dari his ya, itu merupakan kata ganti dari he ya. Oke, kemudian use adjectives, yaitu menggunakan kata sifat ya. Tadi diantara contohnya adalah talented ya, bertalenta atau berbakat. Kemudian use simple present tense ya. For example, he has an oval face ya. Dia memiliki wajah yang lonjong atau oval. Nah, ini merupakan fakta ya. Fakta ini merupakan, ketika berbicara tentang fakta maka menggunakan simple present tense. Kemudian use relating verb ya, menggunakan kata penghubung ya. Contohnya adalah is and has. Ya, ini adalah unsur kebahasan yang terdapat dalam contoh descriptive text tentang Afgan Shahreza. Oke, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini Pak menjelaskan tentang materi chapter 3 ini, yaitu tentang descriptive text. Oke, don't forget like, comment, and share this video. See you next time in a next part ya, next video berikutnya. Mungkin akan membahas tentang dialog yang berkaitan tentang descriptive text. Kemudian untuk kalian
ada tugas di buku LKS-nya, nanti akan di share by WA. Oke, thanks for your attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.